Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Firdaus Lutfi Putranto dan perkenalkan rekan saya Rifki Den Saputra. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang kehidupan sehari-hari, yaitu media sosial sebagai media dakwah. Oke, pada di era digital ini seperti sekarang, media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, mulai dari mencari informasi, berkomunikasi, hingga berbagi pengalaman. Lalu bagaimana media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana dakwah? Untuk membahas hal tersebut, saya sudah bersama rekan saya. Terima kasih. Tema ini sangat menarik karena hampir semua orang, khususnya generasi muda itu, menggunakan media sosial setiap harinya. Oke, selanjutnya betul sekali. Dalam surat An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mengajak manusia ke jalannya dengan hikmah dan nasihat yang baik. Ini menunjukkan bahwa cara berdakwah dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Lalu, mengapa media sosial bisa menjadi sarana dakwah? Menurut rekan saya nih, menurut Denu, mengapa media sosial dianggap efektif sebagai sarana dakwah? Secara umum, dakwah itu adalah kegiatan mengajak manusia kepada kebaikan dan juga menjauhi kemungkaran sesuai dengan ajaran Islam. Dakwah ini tidak hanya dilakukan melalui ceramah atau pengajian, tetapi juga bisa melalui tulisan, perilaku, dan juga media digital. Lalu selanjutnya, mengapa media sosial bisa menjadi sarana dakwah? Menurut Denu, mengapa media sosial dianggap efektif sebagai sarana dakwah? Karena media sosial itu memiliki jangkauan yang sangat luas. Satu unggahan itu dapat dilihat oleh ribuan, bahkan jutaan orang dalam waktu yang singkat. Betul. Selain itu juga, masyarakat juga dapat mengakses konten dakwah kapan saja dan di mana saja hanya melalui telepon genggam. Benar sekali. Saat ini banyak kajian, podcast, video pendek maupun infografis Islami yang membantu masyarakat memahami agama dengan cara yang lebih mudah dan juga menarik. Oke, bahkan generasi muda yang mungkin jarang menghadiri kajian secara langsung tetap dapat memperoleh ilmu agama. Dari mana? Dari media sosial tersebut. Lalu, apa sih tantangan dakwah di media sosial? Tentu aja ada tantangan dalam berdakwah melalui media sosial. Apa saja tantangan tersebut? Nah, jadi tantangan terbesar itu ialah penyebaran informasi yang tidak jelas sumbernya. Kemudian juga terkadang ada kutipan hadis atau pendapat agama yang dibagikan tanpa verifikasi. Oke, selain itu juga media sosial sering menjadikan tempat perdebatan yang tidak sehat, sehingga pesan dakwah yang seharusnya membawa kebaikan malah justru menimbulkan konflik. Ada juga kecenderungan sebagian orang lebih fokus mencari popularitas daripada menyampaikan pesan yang benar. Padahal tujuan utamanya ialah dakwah itu mengajak kepada kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Oke. Betul sekali, Deni. Lalu kita berlanjut kepada etika berdakwah di media sosial. Apa saja sih etikanya? Lalu bagaimana etika yang perlu diterapkan dalam berdakwah melalui media sosial, Den? Pertama itu, pastikan informasi yang disampaikan berasal dari sumber yang terpercaya. Lalu kedua, menggunakan bahasa yang santun dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Oke, yang ketiga itu menghindari fitnah, hoaks, dan juga ujaran kebencian, serta konten yang dapat memecah persatuan umat. Nah, oke, dan ini nih yang paling penting adalah ngejaga niat agar dakwah dapat dilakukan untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan perhatian atau pengakuan dari orang lain. Lalu, apa sih peran mahasiswa dalam dakwah digital? Sebagai mahasiswa, apa yang dapat kita lakukan dalam mendukung dakwah digital, Den? Oke, kita itu bisa melalui dari hal-hal sederhana. Yang pertama itu membagikan informasi yang bermanfaat, kemudian membuat konten yang edukatif, serta mengingatkan teman dalam kebaikan. Oke, selain itu kemampuan komunikasi yang dimiliki mahasiswa juga dapat dimanfaatkan untuk membuat podcast seperti kita di sini. Lalu video edukasi.
lalu artikel maupun desain-desain informasi yang mengandung nilai-nilai Islam. Dengan begitu, media sosial ini tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga menjadi media untuk menyebarkan manfaat dan juga kebaikan kepada masyarakat. Betul sekali. Oke, dari pembahasan kita kali ini dapat disimpulkan bahwa media sosial sangat memiliki potensi yang sangat besar sebagai sarana dakwah di era digital saat ini, karena mampu menjangkau masyarakat secara luas dan cepat. Namun, penggunaannya itu harus disertai dengan tanggung jawab, etika, serta pemahaman agama yang benar, agar pesan yang disampaikan itu membawa manfaat bagi banyak orang. Oke, semoga kita dapat memanfaatkan media sosial secara bijak dan menjadikannya sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.